Selamat siang Pak Heri, di sini saya Grace Merita dengan NIM 2112004 Prodi Teknik Industri, dosen pengampu Dr. Heri Setiawan, sarjana Teknik Magister Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak peperangan Rusia dan Ukraina terhadap lembaga keuangan. Kondisi Rusia dan Ukraina kini semakin panas dan kacau setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan operasi militer di Ukraina Timur. Imbas ketegangan geopolitik ini, pasar finansial global langsung merespon negatif. Bahkan hari ini IHSG tutup melemah 1,48% ke level 6.817,82. Chief Economist atau Investment Strategist PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, Katarina Setiawan mengatakan bahwa pasar langsung menunjukkan reaksi negatif. Selain indeks pasar keuangan di berbagai negara terkoreksi, harga minyak dan emas mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena Rusia merupakan salah satu pengekspor energi, produk pertanian, dan logam terbesar di dunia. Efek domino dari peningkatan inflasi di tengah tingginya angka inflasi global akhir-akhir, yaitu memicu terjadinya kenaikan imbas hasil US Treasury yang akan berdampak terhadap pasar finansial dunia. Dan peningkatan ketegangan diprediksi akan memicu kenaikan harga energi dan berbagai komoditas serta nilai tukar dolar Amerika Serikat yang tentunya akan berdampak pada peningkatan inflasi. Mengingat ketegangan antara Rusia dan Ukraina lebih terbatas dari segi wilayah, dampaknya pun diprediksi akan relatif terbatas. Biasanya dampak terhadap pasar finansial akan lebih singkat dibandingkan dampak terhadap perekonomian. Katarina juga menilai dampak ketegangan Rusia dan Ukraina terhadap Asia dan Indonesia relatif terbatas. Hal ini lantaran kawasan Asia yang memiliki tingkat inflasi yang jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat. Alhasil, inflasi masih akan tetap berada dalam kisaran yang terkendali di tengah dampak kenaikan harga energi dan berbagai komoditas. Sementara, untuk perekonomian dan pasar finansial Indonesia juga akan relatif lebih terinsulasi dari dampak konflik Rusia dan Ukraina. Ia menyebut inflasi Indonesia yang masih relatif rendah pada kisaran 2,18%, diperkirakan akan tetap terjaga di bawah 4% atau rantangan atas acuan Bank Indonesia. Selain itu, sebagai negara produsen dan eksportir energi, komoditas, dan logam terkemuka di dunia, Indonesia juga diuntungkan dari kenaikan harga produk-produk tersebut. Selanjutnya, fundamental perekonomian Indonesia yang kuat antara lain ditunjukkan dengan surplus neraca, transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, nilai tukar rupiah yang stabil, dan perbaikan pertumbuhan ekonomi membuat Indonesia lebih resilien menghadapi goncangan jangka pendek dari ketegangan geopolitik ini. Oleh karena itu, di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, ia menyarankan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio pada produk-produk reksadana yang dikelola secara aktif. Apalagi situasi masih sangat cair dan resiko geopolitik dapat mendominasi sentimen pasar dalam jangka pendek. Solusinya yang pertama adalah turunkan ketegangan dan gencatan senjata segera. Caranya dengan menarik pasukan Rusia. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada Presiden Putin untuk menggambarkan setiap kesepakatan apapun sebagai kemenangan baginya. Dan yang ketiga adalah kesepakatan apapun yang dihasilkan harus kredibel, berguna, dan dijamin bersama oleh Moskow dan Washington. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang pas, saya minta maaf dan terima kasih.